situ ada. Kita bahas yuk sayang. Ya, boleh. Halo sahabat Ferauli, selamat datang di obrolan mesra Ferauli. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang menyerempet ke kamar tidur. Sexless marriage. Pernikahan tanpa ada aktivitas seksual di dalamnya. Yuk ya, join dengan kita. Kirim komentar, likes and share. Ingat, subscribe dong. Cing. Han, jadi ada loh Han. Ya, ketika aku tanyakan kapan terakhir kali, ada baru 3 bulan itu baru buat dia. Dan ada yang benar-benar udah lama banget, bahkan setahun 2 tahun. Oke. Ada bahkan yang dari awal nikah sampai nikahnya udah 5-6 tahun belum pernah satu kamar yang betul-betul sampai ada aktivitas seksual di dalamnya, nggak pernah berhubungan intim gitu loh. Oh no. Nah, kalau secara keilmuan, kacamata keilmuan itu sexless marriage itu kategorinya seperti apa sebenarnya? Nah ini dia, coba kita tanyakan ya, kalau sahabat Ferauli, rata-rata ya aktivitas seksualnya seberapa banyak sih, seberapa sering sih? Karena sebetulnya kalau ya mereka-mereka yang baru menikah nih, nah fase-fase bulan madu bisa hampir tiap hari kan, ya jadi setidaknya around 15-30 kali per bulan, jadi hampir tiap hari. Ada yang sehari berkali-kali juga ada, ngeri kalau itu. Nah, ada yang 1 jam sampai 2-3 kali, sampai berdiri katanya nggak bisa, sampai gemeter kakinya gitu. Ada sayang. Nah kalau ini sebaliknya, ya ada yang udah mungkin setahun, ya nggak nyampe 10 kali lah kira-kira. Aktivitas seksualnya itu sudah masuk kategori sebetulnya sexless marriage. 10 kali dalam 1 tahun. Itu less dari 10 kali. Berarti sebulan sekali lah ya. Sebulan sekali atau bahkan mungkin kurang 2 bulan sekali, jangan-jangan. Nah ini yang sebetulnya jadi isu dalam sexless marriage. Bukan cuma tentang aktivitas seksualnya sebenarnya. Pernah ngobrol-ngobrol nggak sesama teman laki-laki, atau ini memang obrolan yang sensitif untuk dibahas? Ini memang karena kita mungkin di adat timur, jarang sih yang bisa cerita seperti ini tuh jarang. Kalau saya nangkepnya sih ini ya Han, mereka malu mungkin kalau cerita. Wah udah married kan biasanya gembar-gembor kan. Bulan kan madunya. Pamer malah ya, pamer gini, habis keramas nih gitu kan. Sunah Rasul di hari Jumat gitu kan. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini biasanya sih nggak mau cerita karena mungkin alasannya malu mungkin. Dan atau mungkin kita kurang dekat sehingga kalau obrolan seperti ini tuh tidak nyaman. Terlalu sensitif buat dibahas ya nggak sih? Betul. Namun ini ada. Jadi ya biasanya kelihatan tuh sayang. Aku tuh kalau praktik ya, sahabat Ferauli ya, dari duduknya aja nih. Jadi ketika mereka datang masuk ke ruangan ke psikolog, duduknya aja. Kadang-kadang udah ada jauhan, jadi udah ada space. Udah ada jarak di antara mereka. Oh itu sebenarnya kelihatan ya sebenarnya. Jadi kalau sahabat Ferauli nanti dilihat di luar ya dalam hubungan pertemanan, lihat ya. Cermati pasangan-pasangan menikah. Waktu mereka duduk aja nih, yang sehat pernikahannya, yang masih aktif secara seksual, biasanya duduk itu mereka nempel dan nyaman untuk nempel nih badannya. Kayak gini nih, coba kita nyaman. Nempel gini. Gitu. Nah, gitu. Gitu. Nah, nyaman untuk nempel gitu sayang. Bahkan kalau ngobrol satu sama lain saling ngasih konfirmasi gitu. Jadi gini, ya gitu kan sayangnya. Jadi ada saling memberikan konfirmasi satu sama lain. Jadi saling lihat-lihatan. Kalau duduknya aja udah jauh. Ngelihat arah tubuhnya aja nih. Kalau kita arah tubuhnya begini nih. Kita ke sahabat Ferauli di sana gitu kan ya. Betul. Arah tubuhnya aja udah beda nih. Udah nggak nyaman untuk saling searah. Arah kepalanya juga nolengnya udah beda. Itu udah dipastikan deh. Jadi udah ada jarak di sana sebetulnya. Jadi bukan cuma jarak fisik, tapi ada jarak emosional berkaitan dengan aspek-aspek hubungan intim di antara mereka berdua. Jadi sebenarnya kelihatan ya kalau dia pasangan itu kurang intim itu karena berjarak, tidak saling sentuhan. Kalau ngobrol itu tidak saling istilah konfirmasi, itu kelihatan berarti ya. Beda dengan marah-marah sesaat ya. Gini, I hate you gitu. Tapi kan abis itu dia masih tetap
Ya. Gerakannya gini nih, saling ngikutin. Saling nah, ngikutin. gini, masih begini kan? Kayak gini, I hate you. I hate you itu masih terlontar. Kalau Ya. udah diem, nggak pernah protes lagi, Ya. ini yang bahaya. Oke. Udahlah nggak pernah protes. Oke. Minim komunikasi, ada jaraknya di sini, ya kan ya? Ternyata sexless, gitu kira-kira. Apakah sexless marriage ini relate dengan misalnya pernikahan tanpa cinta, atau sebenarnya masing-masing ada kasusnya sendiri? Tanpa cinta nikah gitu kan ya? Kan Jangan-jangan ada- lagi dijodohin kali maksudnya ya? Iya, ada yang dijodohin, ada yang mungkin terpaksa karena Yes, opsinya paling masuk akal dari beberapa, mungkin karena faktor umur atau desakan dari orang tua atau bagaimana seperti itu. Kira-kira ada kesana nggak ya? Atau mungkin ini kasus benar-benar di luar konteks dari cinta? Oke, ini menarik sih sebenarnya. Jadi ada multifaktor sebetulnya. Oke. Ya, kalau kita cermati aspek psikososial dulu deh ya, nikahnya jangan tanpa cinta nih, dijodohin. Jangan salah. Iya. Mereka yang nikahnya dijodohin, ternyata kalau dari riset Iya. membuktikan bahwa pernikahan yang dijodohkan justru pernikahan yang paling banyak berhasil. Oh. Dibandingkan pernikahan yang dipilih sendiri, apalagi kawin lari gitu. Mengapa? Karena ternyata kalau pernikahannya dijodohkan, ini dua keluarga berupaya untuk support supaya pernikahan ini tetap ada, tetap Oke, berjalan. masuk Jadi akal. dua keluarga besar, lingkungan itu betul-betul Membantu mengupayakan ya, mensupport, agar ya. mereka tetap bertahan gitu dalam Ya, pernikahan. ya, Itu yang menarik dari pernikahan yang dijodohkan. Tapi kalau memang nikahnya tanpa cinta, berarti dari awal Ya. ya motif nikahnya nih bukan motif karena cinta, pengen nerusin keturunan gitu, pengen tua bareng gitu ya. Ya. Melainkan motifnya motif-motif yang di luar cinta, misalnya nih biar utang piutang keluarga lunas gitu kan ya. Ada juga ya. Biar balas dendam nih sama mantan nih, mantan kemarin nikah, dia udah nikah, gue juga bisa gitu kan ya. Ya. Nikah. Apakah nggak ada cinta dari awal? Nggak juga, karena ya meskipun tanpa cinta, selama ada rasa sayang, Ya. dan ternyata ketika dalam pernikahan laki-lakinya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan. Jadi secara finansial cukup, orangnya baik, penuh perhatian, secara emosional terpenuhi, bisa cinta sayang, Betul. bisa tetap hajar bleh, bisa sehari bisa 2-3 kali juga sayang. Nah ini biasanya faktornya lebih ke aspek-aspek satu biologis pasti. Oke. Jadi ada masalah-masalah perubahan-perubahan hormonal, ya, baik pada laki-laki terkait hormon testosteronnya yang rendah mungkin, atau di perempuan, ya. Ini menarik untuk dibahas tentang menopause dan perimenopause, kan kaitannya dengan estrogen, memang hasrat seksual akhirnya jadi berubah, jadi turun gitu. Ke perimenopause, mungkin laki-laki juga mengalami penurunan hormon, oke lah, karena jadi itu kan sudah umur perimenopause ya. di perempuannya, ya laki-laki juga ada masalah-masalah ketidakseimbangan hormon tadi, testosteron ya. Ya, itu sih mungkin terjadi pada pernikahan yang sudah berlangsung cukup lama dan pasangannya sudah biologis, unsur ya, sudah berumur lah ya, kita cerita. Itu sih mungkin bisa dimaklumi. Tapi yang memang yang jadi masalah besar adalah ketika mereka mungkin secara biologis masih oke, masih prime, tapi tidak melakukan aktivitas yang seharusnya sebetulnya kalau nggak ada aspek-aspek biologis lagi nih misalnya ya, secara biologis baik-baik aja kok. Betul. Ada betul, apa dong? Nah betul. ini benar. Jadi seringkali dalam relationship, ya, perempuan kan sangat sensitif nih. Mungkin sahabat Ferauli bisa ngerasa. Kalau lagi kelelahan aja, udah nggak bisa tuh melakukan aktivitas intim sama pasangan. Atau lagi kesel dikit aja nih, gitu ya, udah off deh gitu. Pasangan mau nggak mau gitu ya, sampai dibaikin lagi. Jadi memang ada aspek-aspek psikologis yang perannya besar di perempuan, yang bikin mereka mampu atau nggak mampu nih. Jadi yang perlu kita cermatin ada faktor kelelahan nggak? Dan ingat, yang namanya sexless marriage kan nggak terjadi semalam ya. Tiba-tiba taram jadi sexless marriage. Prosesnya pasti udah bertahun-tahun, ya, by time, tiba-tiba ngerasa bahwa nggak merasa dipahamin, masih ada kemarahan-kemarahan yang teredam gitu, ya. Kemudian satu sama lain
kebetulan lifestyle-nya ini berubah nih sayang. Berubah, ya. Yang satu misalnya ya lebih banyak tinggal di luar kota, LDM. Ya. Kemudian lebih banyak punya relasi dengan pertemanan. Ya. Si pasangan ketinggalan di belakang. Atau beda hobi misalnya. Jadi ada perubahan pola gaya hidup. Atau hadir anak, nah ini yang paling sering sih. Namun suksesnya biasanya kan nggak hitung-hitung tahun. Ya kalau lagi hamil melahirkan kadang-kala perempuan kan berubah ya. Jadi kadang-kala memang nggak pengen banget melakukan aktivitas intim sama pasangan, namun kan ini nggak bertahan sepanjang lama. Ya ada kan kadang-kadang mereka yang trauma after melahirkan tuh sayang, after delivery, habis ngelahirin bayi. Trauma gitu, jadi udah nggak mau sentuh pasangannya dulu. Jadi umumnya memang pola-pola psikis inilah yang terjadi. Ada trauma-trauma sebelumnya, atau ada kejadian yang menyakitkan. Jadi during aktivitas seksual, yang satu tiba hajar bruk gitu ya. Karena terbiasa mungkin dulu waktu mudanya pakai PSK atau masturbate gitu misalnya ya. Pas dapet pasangannya yang lemah lembut, syok kalau dikasarin gitu kan ya. Sehingga tidak bisa turn off, udah itu saya udah mati deh gitu. Nah, kalau ini dibiarkan berlangsung terus, success marriage. Itu salah satunya sih. Ada imbas negatif atau positif, mungkin negatif lah ya pasti ya kalau success marriage. Kira-kira gimana Han? Kalau ketemu yang pernikahan dengan success seperti ini? Sulit ya, karena ya jangankan kalau misalnya kita sama sekali nggak lakukan hubungan gitu, karena bumbu-bumbunya pernikahan kan aktivitas intimnya sebetulnya. Itu yang bikin kayak orange dalam kehidupan suami istri kan. Kalau tiba-tiba off, dampaknya apa? Ada ketegangan di antara berdua. Itu kelihatan banget. Jadi relasinya tegang. Anak-anak juga nanti kemudian merasakan ada ketegangan emosional di antara orang tuanya. Kemudian yang kedua jadi berjarak kan gitu. Jadi betul-betul sukar untuk dekat. Ya. Dan ya yang paling penting adalah ketika terlalu lama sexless marriage. Lebih sukar loh untuk memulai kembali aktivitas seksual berikutnya. Itu sulit sekali. Butuh ditangani sih sebetulnya. Itu berarti kalau ini kadang-kadang kan orang nggak ngeh mungkin ya, karena sudah jalan sekian lama, hubungannya pun mungkin dirasa hambar. Lalu ya karena memang tidak ada bumbu-bumbu seperti ini ya. Seks itu kan salah satu bumbu dalam pernikahan. Memang berat begitu ya untuk ini ya. Makanya nanti ya penanganannya butuh macam-macam. Butuh bantuan ya. Masalahnya aspek biologis tadi, ketidakseimbangan hormon misalnya, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan hormonal, memang butuh konsultasi ke dokter, ke dokter spesialis terkait. Kalau memang masalahnya ternyata ada gangguan nih, ya pada saat kita melakukan aktivitas seksual, gitu ya, aktivitas intim, kan ada fase-fasenya tuh, ya, yang namanya gangguan seksual. Jadi during fase-fase itu untuk mencapai orgasme itu sukar misalnya. Dibenahilah proses tersebut. Kalau masalahnya memang psikologis, ada trauma-trauma sebelumnya, isu-isu yang sifatnya emosional, butuh ke psikolog untuk menangani. Ya, coba kita cek deh di antara kita nih sebetulnya kita satu sama lain saling ngerti nggak bahwa kesukaan kita secara dalam kegiatan aktivitas seksual itu sama nggak, saling ngerti nggak sebetulnya. Kita uji yuk. Beranikan di mata tangan. Yuk. Kita tantang pas suami ya. Nanti sahabat Vera Uli bisa pakai games-games ini untuk menguji apakah satu sama lain saling paham kebutuhan saat melakukan relasi suami istri yang intim. Gitu. Tegang gak ya? Tegang ya, sekali. Kita lihat yuk. Nah, kita uji. Ya kan? Tegang gak? Kalau beda awas ya Yang ya. Nah, yuk kita siap-siap ditanya ya. Yang cheers dulu deh. Oke. Ya kalau salah jawaban kalau jawabannya nggak beda gimana? Hukumannya apa? Belanja bebas? Enggak. Tidur di luar sayang. Berat. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya, menurut Pak Henry nih sama Mbak Vera. Yes. Mbak Vera lebih menikmati posisi woman on top atau man on top? Waduh. 1, 2, 3. Oke. Tada!
Oh iya, sama loh nulisnya. Sama ya? Sama loh nulisnya. Kamu bikinnya WOT lagi, ya ampun. Janjian tuh. Nyantai. Boleh dibahas, Pak. Kenapa Iya, woman on top ya, karena lebih Woman, gampang ya Yang ya. ya. Jadi menikmati relasi di awal. Tapi sometimes ada man on top juga, right? Ya kan Ya, sampai. tapi sometimes Ya. at the end lah ada ya, Ya. ya kan ya. At the beginning maksudnya woman on top ya. Ya. Oke, ya ampun. Ternyata Ini istrinya gitu banget ya Ini Allah. bongkar rahasia. Baru loh sama. Iya Allah sama ya. WOT lagi nulisnya. Yang kenapa kamu singkat-singkat sih Yang? Ya Allah ya. Iya, begitulah. Hati berarti, Oke. Bismillah ya. Mbak. Pertanyaan kedua. Biasanya siapa yang suka mulai duluan nih, ngajakin duluan? Ayo. Yuk. Satu, dua, tiga. Jeng 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 jeng. Iya. Soalnya ya kalau kamu yang ngajak, kalau aku nggak mau aja ya. Iya, nggak berhasil. Ya Allah egois banget istrinya. Ini kebongkar banget kalau psikolog ternyata kalau di rumah egois banget. Tapi pernah ada momen nggak sih Mbak? Bapak duluan. Oh pernah deh ngajak tadi gini, nggak lagi capek nggak mau gitu. Nggak mau aja. Tapi suamiku baik banget loh. Ini kalau ketawa itu rasanya apa sih Yang? Iya. Nggak trauma Yang? Ya, Nggak sampai sukses marriage masih kan ada Yang? kamar mandi, tenang aja. Joli loh ya Allah. Gara-gara muka itu merah gitu. Ya Allah. Yang beneran. Ya ampun, tuh jangan-jangan yang nempel di kaca tuh bukan sabun lagi, ternyata bukan sabun cair. Ya Allah, cairan lain ternyata ya Allah. Gara-gara minta maaf lo tahu apa. Oh iya. Lagian dari lesikon dong, Cin. Oh iya. Kalau aku tadi habis prakteknya agak-agak berat, kelihatan kan mukanya kusut, ya janganlah diajak-ajakin gitu loh. Kan, Ya kan yang itu nggak bisa dikendalikan. Dasarnya si Otong nih, si Otong ya sih. Otak serotok. Ini harus jawab dengan benar ya. My God. Baik, siap. Seminggu terakhir ada nggak sih berhubungan suami istri? Aduh, ini kalau jawabannya ada nggak ngaruh ke seklus kan ya? Enggak. Ya apa sih? Aku tuh seminggu lagi mens lah. Lagi mens. Aku seminggu mens. Kamu sama siapa ya lah? Gak usah. Aku seminggu mens. Oh. Kan dari minggu lalu aku mens. Kamu sama siapa ya kayak Ella? Iya ya. Aku salah ingat. Iya apa? Gak mungkin salah ingat. Kamu siapa? Bukan sama aku kali. Kayak Ella. Jadi poin kita 2 ya. Dari 3 Iya, poin yang sama dapat 2. dua. Berarti cuma 60-an skornya. Gak asik. Seksnya belum bener nih. Butuh latihan kita nih. Ya elah. Oke. Nah jadi. Ya kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Yang kalau dari laki-laki sendiri. Sebenarnya mereka nggak sih sebetulnya. Tentang kebutuhan pasangan. Kalau ya kan. Cewek kan sensitif banget. Kamu juga tahu kan. Kalau aku juga kadang-kadang sensitif. Gitu kan ya. Gak boleh sakit yang gimana gitu-gitu kan ya. Mesti gitu. Ya. Kadang-kadang kamu yang sakit ya jadinya ya. Pernah kan sampai kamu pikir. Kamu bilang aduh patah yang Iya, kalau lagi heboh nggak mikir juga. Dikira laki-laki perkasa semua apa. Ya sebenarnya laki-laki cukup nggak sih kebutuhan pasangan, bahwa menurut laki-laki itu gimana sih tentang si sexless marriage ini pandangannya? Seharusnya sih memang kalau cerita kebutuhan biologis mungkin satu hal, tapi namanya menikah kan kita menjalin komitmen untuk saling memahami walaupun seumur hidup ya. Kalau kita cerita tentang seks ini kan salah satu kebutuhan yang memang bumbu dari pernikahan. Namun tentu ini aktivitas yang namanya untuk bumbu, artinya harusnya enak. Kalau tidak enak ya jangan dipaksa, kasihan. Dan memang kalau sudah betul, kalau sudah memang terlalu lama, memang harus kita cari bantuan sih. Memang mungkin kita di Indonesia agak kurang tabu ya ngomongin agak tabu, agak malu lah ya, ketika mau cerita sama saudara atau keluarga, wah kita sudah sebulan nih nggak bisa nyenggol, gimana caranya? Memang jadi dilema, Tapi ya mungkin yang ini kita coba cari upaya lah ya, karena yang dipertaruhkan tuh pernikahannya, seperti itu. Nggak cuma pernikahan malah ya. Betul. Yang dipertaruhkan adalah relasi dalam keluarga juga loh.
dua-duanya tegang, anak-anaknya gimana nggak tegang? Nanti betul. anak-anaknya tegang, keluar rumah juga tegang gitu Betul, kan? betul. Ya. Dan kadang-kadang kalau kayak begini kan outputnya kita nggak ketebak. Ya istilahnya mungkin sudah lama nggak melakukan, lalu anak-anak kebetulan lagi bertingkah, harusnya salahnya cuma 1, kita marahnya 5. Kadang Padahal 10 gitu ya. Iya, kadang 10. Padahal 9-nya atau nilai 4-nya itu datang dari masalah aktivitas tersebut. Iya. Karena kan ini kalau biasanya yang kita baca atau yang kita ketahui kan aktivitas ini kan merilis stres. Betul. Bikin Happy tubuh ya, lebih sejahtera, happy, tubuh sehat. Betul. Jadi betul. happy-happy. Betul. Memang karunianya seperti itu. Yes, nah itu dia sahabat Vera Uli. Dan obrolan mesra Vera Uli kali ini kita jadi betul-betul sadar. Iya. Ternyata aktivitas seksual, relasi intimate, suami istri itu juga penting. Penting. Dan untuk sampai ke level mampu menikmati relasi yang indah meskipun Iya. relasi intim ini kan sebetulnya secara alamiah, Iya. secara biologis dorongannya kan ada. Namun tetap ya Anda dan dia Iya. butuh untuk mengomunikasikan Iya. aktivitas ini, proses-prosesnya. Jadi obrolan mendalam dengan suami istri tentang aktivitas seksual itu penting sekali agar satu sama lain ngerti jadwal biologis pasangannya, lebih suka pagi atau malam gitu kan ya. Kita random ya, kadang pagi kadang malam ya. Jadi lebih suka pagi atau malam, atau dengan posisi yang seperti apa, gerakan yang bagaimana, pemanasan yang seperti apa. Inilah yang butuh dibicarakan. Itu sebab ya jangan sungkan untuk konsul pada pakar, pahami tentang gangguan-gangguan seksual, benahi. Oke, ikutin lagi. Demikian obrolan mesra Vera Uli. Ya, buat teman-teman ingat kalau Anda menikmati obrolan ini untuk like, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di obrolan mendatang. Ayo Salam. kirimkan apa yang menjadi topik menarik di komen untuk kita bahas pada podcast berikutnya. Oke, yes itu dia. Bye. Bye.